Makanya pernah saya sampaikan kisah nyata di sini, bagaimana beberapa waktu yang lalu ada salah satu jamaah bersama istrinya yang datang, kemudian meminta tolong kepada saya, Ustaz, kakek saya sudah beberapa hari sakaratul maut, tapi kok nggak meninggal ataupun tidak disembuhkan oleh Allah. Berat betul antara hidup dan mati. Saya kemudian bayangkan sakaratul maut sampai beberapa hari itu beratnya semacam apa. Dan saya meyakinkan, Bapak tahu nggak sakaratul maut itu definisinya apa? Tahu, Ustaz. Dia menyebutkan satu persatu tanda-tanda sakaratul maut, dan itu benar. Matanya sudah ngelihat ke atas, tidak bisa diajak komunikasi sampai berhari-hari itu. Saya bayangkan nazak dan sakaratul maut itu, Ibu ataupun Bapak, setengah jam aja berat, apalagi sampai berhari-hari itu kayak apa? Kemudian saya diminta tolong untuk kemudian mendatangi semuanya, kemudian melihat supaya kemudian dibantu mungkin dalam proses talqin dan yang lainnya. Pada Allah saya tidak bisa, karena ada udzur syar'i yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya cuma minta tolong kepada salah satu ustaz. Saya telepon, saya minta tolong ustaz datang, saya kok khawatir jangan-jangan beliau ini punya barang-barang kesyirikan. Dan beliau yang saya mintain tolong adalah orang yang terbiasa dan punya pengalaman untuk meruqyah. Datang beliau sampai kemudian akhirnya ditalqin dan yang lainnya sampai meninggal dunia beberapa hari kemudian. Setelah beberapa waktu saya ketemu lagi dengan sang ustadz, dan kemudian saya cerita-cerita sama beliau, kenapa kemarin ustadz sampai begitu lama sakaratul mautnya? Barang-barangnya itu banyak barang-barang syirik, ustadz. Dia punya kamar khusus, kamar itu naruh barang-barang keramat. Di kamar itu tidak boleh setiap orang masuk di kamar itu secara bebas, harus nunggu izinnya dari dia. Jadi sang kakek ini betul-betul dihormati di keluarga besar. Di antara tingkat penghormatan keluarga besarnya kepada sang kakek itu apa? Ada satu kamar yang tidak boleh diganggu gugat, dan ternyata ketika dibuka, saya memaksa supaya dibuka kamar itu, saya lihat semua barang-barang yang diselamatkan. Kita kumpulkan, kita hancurkan, baru kemudian agak mendingan ketika sakaratul maut, ketika dia akhirnya meninggal dunia, walaupun tidak ada satupun kalimat Allah yang terucap di lisannya. Syirik itu penyebab su'ul khatimah. Makanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang kemudian memakai gelang kesyirikan, seorang sahabat ketika belum paham ilmunya, kemudian beliau bersabda, inzaha fa in mutta ala dzalika ma aflahta abada. Tolong ya, lepaskan itu. Kalau enggak, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Jadi syirik itu menyebabkan apa? Su'ul khatimah. Susah dia mati. Makanya perhatikan orang-orang yang jelas-jelas memakai barang-barang kesyirikan sampai dia meninggal dunia, disusahkan dia meninggal dunia. Orang yang pakai ilmu tertentu yang sampai menjadikan dia menghambakan dirinya kepada setan dan kepada jin, maka ketika di akhir kehidupannya pasti dalam keadaan kesulitan. Bagaimana kemudian orang-orang yang memakai susuk-susuk tertentu, memakai kemudian berbagai macam apa yang ditanam di dalam tubuhnya dari barang-barang magic atau barang-barang keramat, wallahi itu kalau mati akan kesulitan. Allah akan timpakan kesulitan dalam nazaknya sebelum Allah timpakan adab yang pedih di akhirat selama-lamanya. Orang yang kemudian datang ke dukun-dukun kemudian meminta supaya proyeknya, warungnya kemudian akan laris, sama persis itu. Dan kita khawatir ya hari ini, Masya Allah ya, hari ini orang itu begitu mudahnya untuk datang ke dukun, melakukan interaksi dan muamalah dalam masalah perdukunan supaya menjadikan warungnya, menjadikan tokonya kemudian menjadi laris. Ada yang ditaruh di depan pintu tokonya, ada yang ditaruh di toko atau kemudian di lacinya. Apa yang didapatkan dari perdukunan tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan dalam kehidupan di akhirat. Tidak pernah sebanding. Apakah kemudian sihir dan perdukunan itu bisa mengenai dalam masalah perbisnisan? Iya. Sampai urusan perceraian saja termasuk bisa kok. Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji. Sampai urusan laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah itu bisa dipisahkan dengan satu yang dinamakan dengan sihir. Itu bisa. Makanya wallahi yang pertama yang menyebabkan su'ul khatimah dalam kehidupan manusia, ahlul ilmi mengatakan asyirku wan nifaq, syirik dan kemunafikan yang dimaksudkan di situ kemunafikan secara i'tiqadi. Ya, jadi orang-orang munafik i'tiqadi yang kemarin membantah Al-Maidah, Al-Baqarah, kalau pingin mati tidak pingin husnul khatimah, tobat.
sudah kalah, belum masih tobat juga ya, maka kemudian itu akan menjadi peringatan berat dalam kehidupan akhirat.